Yang namanya orang cinta itu minta diperhatiin apa perhatian? Hah? Orang yang namanya cinta kepada orang itu minta diperhatiin apa perhatian? Perhatian. Nah, itu dasar daripada mahabbah kita, cinta kita. Kita juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ke antum ini secara kasbiyah. Antum usaha dulu buat cinta kepada Allah. Itu antum cinta kepada Allah itu perhatian kepada Allah apa minta diperhatiin kepada Allah? Hah? Perhatian dulu kepada Allah. Lihat apa yang diperintah Allah. Lihat apa yang dijauhin larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lewat cinta kita kepada Allah. Orang kalau cinta itu jadi perhatian dulu. Ente cinta sama Rasulullah, perhatian apa yang dikatain Nabi. Ente cinta kepada guru, ente perhatiin, senengin apa yang diucapin guru, apa yang kepengen guru punya kehendak, antum senengin, itu namanya antum cinta. Antum perhati, ya tidak di belakang guru nggak ada, antum balik badan, balik hati antum. Guru saya udah pulang ya udah kita bangkang, kita balik lagi. Nah, itu berarti antum tandanya tidak cinta. Kadang kalau kita udah senang sama orang, ya kita kalau udah senang sama orang itu kadang-kadang kita sampai lewat batas, benar nggak? Sampai kita korek-korek itu hati guru kita, sampai kita korek-korek. Ada orang sowan kepada guru kita, orang datang kepada guru kita korek. Tadi kiai guru nanyain saya nggak? Nah, ini perkara gini kita kelewat batas cintanya sama guru kita. Sampai kita korek-korek hati orang yang mau berkunjung bertamu ke rumah guru kita. Sampai kita korek-korek, tadi aneh ditanya nggak sama kiai? Aneh ditanya nggak sama ustaz? Lah ini orang gini kalau kita jawab nggak ditanyain, kira-kira antum kecewa nggak? Aneh ditanya nggak sama kiai tadi? Enggak, ente nggak ditanyain, kira-kira ente mendengar jawaban begitu kecewa nggak? Kecewa. Kalau antum ditanya, iya tadi ente ditanya sama kiai, ente ngorek nggak? Nanya apa kiai? Nah, ini perkara begini tidak boleh terhadap seorang murid. Ente ditanya kiai, ente nggak ditanya guru, ente nggak usah ngorek. Ini perkara yang pertama. Itu tandanya kita kalau udah kelewat senang sama orang, itu kadang-kadang kita ngorek hati itu orang. Kiai nggak tanya ya jawabnya begitu. Yang nomor 2, murid kayak gini nggak bakal berbuat baik. Murid kayak gini nggak bakal berbuat baik, berkorban untuk gurunya. Orang seperti ini ntar kalau nggak ditanya sama kiai, yang kira-kira nggak senang di hatinya ini, dia ungkit-ungkit kebaikan dia sama gurunya. Ya ternyata guru saya cuma segitu. Padahal saya sering ngasih guru ini, sering ngasih guru ini. Ternyata saya nggak disebut-sebut, saya nggak diucap-ucap, saya nggak diceritakan kepada orang. Nah, dia itu kebaikan dia. Nah, perkara murid ini terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara seperti ini. Ini sebab saya perlu kasih tahu sebab kenapa. Banyak nggak kira-kira kita ini seperti kayak begitu, banyak nggak? Banyak. Ada orang datang, satu orang ke rumah, gurunya sama nih, dia gurunya itu, si ini gurunya itu, gurunya sama. Ini ke tempat guru itu, dia korek sama teman, guru nanyain saya nggak? Nah, perkara gini nggak boleh terhadap seorang murid. Udah, hati ente terpaut aja sama guru. Hak guru nanya ente, tidak guru nanya ente itu bukan hak kita, tapi haknya daripada guru. Yang murid seperti ini kalau ada kejadian, maka dia akan ngorek, akan dendam, akan hasut sama guru. Akhirnya dia nggak ngaji kepada guru tersebut. Akhirnya dia nggak ngaji. Dulu itu ada satu cerita, Sayyidina Imam Ibnu Athaillah. Ini seorang aulia usholihin. Sayyidina Imam Ibnu Athaillah, pengarang kitab Al-Hikam. Dia berguru sama satu orang wali besar, wali kabir. Namanya siapa? Sayyidina Imam Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi. Asy-Syaikh Abul Abbas Al-Mursi ini tiap saat, tiap detik
matanya ini memandang wajah Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Athaillah itu saking cintanya sama ini guru, kesemsem sama ini guru, akhirnya yang saya ceritain tadi, ada satu sahabatnya datang kepada Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Lalu Ibnu Athaillah ini berkata kepada temannya ini, nanti kalau antum ketemu guru, tolong perhatiin kata-katanya ya. Kira-kira ntar saya disebut nggak sama guru saya? Nah, saya disebut nggak sama guru saya? Tolong perhatiin. Kalau nggak, antum tolong korek hati guru. Kira-kira saya ada nggak di hatinya guru saya? Oh, begitu, iya. Akhirnya teman tersebut sowan kepada Sayyidina Imam Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kelar diajak ngobrol sama ini punya guru. Tiba-tiba si murid tersebut bertanya sama guru, minta maaf guru, saya mau nanya, iya kenapa? Itu Ibnu Athaillah, kenapa sama dia? Dia mau tanya kira-kira seberapa besar sih guru cinta sama dia? Ada gitu. Kira-kira seberapa besar sih dia itu ada di hatinya guru? Lalu Sayyidina Imam Abul Abbas Al-Mursi ini cuma mesem aja. Dia nggak jawab A, dia nggak jawab B terhadap sang murid tersebut. Akhirnya dia mesem aja. Selang beberapa lama kemudian, selang beberapa hari, soal lagi Ibnu Athaillah kepada Sayyidina Imam Abul Abbas Al-Mursi. Soal lagi, itu istilahnya soal kelar ngobrol. Akhirnya kemudian Ibnu Athaillah dinasehatin sama gurunya, yaitu Abul Abbas Al-Mursi, dengan mengatakan la talabu syekh li an takunu fi khatir bal talabi anfusakum ayyakunu syekh fi khatirikum. Apa kata beliau? Kamu itu sebagai murid jangan menuntut kepada gurumu. Supaya kamu ada di hati gurumu. Jangan sekali-kali nuntut seperti itu. Jangan menuntut antum selalu terbayang di hati gurumu. Jangan. Sebab itu bukan haknya kita sebagai murid, itu haknya guru. Hak kita ini cuma satu sebagai murid. Apa cuma satu? Bagaimana hati kita, pikiran kita, perasaan kita selalu bersama dipenuhi terhadap kepada guru kita. Itu hak kita. Bagaimana guru antum ada di pikiran antum, ada di hati antum, ada di depan pandangan antum. Itu hak antum yang antum cari. Itu seharusnya yang ada. Ini hukum dalam menuntut tariqah. Kita bertariqah seperti ini, kita bertariqah. Fa'ala miqdari ma yakunu syekh indakum takunu indah. Ukurannya kamu itu ada di hati gurumu itu apa? Seberapa besar gurumu itu ada di hati kamu. Ukurannya kamu itu seberapa besar gurumu ada di hati kamu, ada di hati. Seberapa besar? Nah, baru antum ada di hati guru antum bisa ukur sendiri. Lah kalau sampai murid ngukur cinta sama guru, ngukur cinta, ngukur senang, ngukur sayang sama guru secara zahir, kira-kira capek nggak antum sebagai murid? Kemana-mana nemenin guru, kadang-kadang disuruh guru, kadang-kadang disuruh pegangin tasnya guru, kadang-kadang suruh minta anterin guru. Antum capek kalau secara zahir. Tapi Imam kita mengajarkan bagaimana antum ini bertariqah supaya ada hubungan qalbiyah kepada guru antum dan ruhaniyah kepada guru antum, bukan secara zahir. Kalau secara zahir membangkang antum. Sebab kenapa? Guru kita kelakuannya sama kita. Kadang bercanda, kadang bercanda, kadang nyuruh yang di luar batas, kelakuannya gitu sama. Cuman kalau secara ruh, secara qalbiyah, insya Allah antum bakal taat kepada guru antum. Sekarang ente cocok sama guru ente yang ini, cocok. Ente mana yang lahir, guru aneh enak nih orang, ente cocok. Nanti satu saat ente bakal nggak cocok sama ini punya guru, sama ente punya guru yang ini, ente bakal nggak cocok. Sebab ente menilainya secara zahir. Nah kalau ente menilai secara qalbiyah, kalau ente menilai secara rohaniyah, bukan ini yang ente pakai, tapi apa? Keimanan sama guru ini.
Sebab guru ente yang ngejamin perkara-perkara ini, perkara akhirat. Itu dibuat omongan tadi guru nanya, kira-kira saya nanya nggak? Kira-kira guru saya nanya nggak sama saya? Ya perkara-perkara itu jangan sekali-sekali kita ngorek kepada guru kita. Terus kalau yang saya tadi orang yang ucapin yang ngorek-ngorek seperti itu, banyak nggak murid yang seperti itu? Banyak di sini ada 1-2, di luar juga ada 1-2. Ini hati-hati. Tapi bukan dekat. Saya ingetin lagi, bukan dekat secara zahir, tapi kita dekat secara qalbiyah dan secara ruhaniyah. Kalau bukan secara qalbiyah, kita bakal capek. Kita bakal membangkang, sebagaimana membangkangnya orang-orang kafir kepada Rasulullah. Dikata Rasulullah Nabi. Tapi banyak anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, orang-orang kafir ngelihat Rasulullah, masa iya seperti apa sih? Loh, kok sama sama saya? Rasulullah makan seperti saya makan. Rasulullah tidur ketika mengantuk, kok sama sama saya? Akhirnya ini orang kafir membangkang lantaran melihat Rasulullah secara zahir. Asadul hijab syuhudul musyahadah wa mumasalah. Orang itu hatinya terhijab oleh Allah itu cuma satu. Hatinya terhijab oleh rahmat Allah itu cuma satu, apa? Melihat orang lain itu yang merupakan panutannya menuju kepada Allah, melihat orang lain itu yang merupakan gurunya itu yang menjadi pikirannya kepada Allah, itu menyebabkan murid itu terhijab apa? Menyamakan orang lain kepada dirinya. Oh, guru itu ternyata sama saya. Nah, itu murid yang seperti itu terhijab buat bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata guru itu begini, kalau ngelakuin begini pasti bakal begini. Loh, sama saya dong. Nah, ini segala sesuatu ini diukur sama dirinya. Diukur sama dirinya. Akhirnya terhijab, akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini tidak akan pernah bisa berguru. Orang seperti ini tidak akan bakal mempunyai guru, tidak akan bisa mengambil manfaat daripada ilmunya, tidak bisa bakal mendapatkan hikmah daripada gurunya, lantaran menyamakan segala sesuatu orang lain itu terhadap dirinya. Karena orang lain itu bukan apa-apa, semua disamain sama dia. Oh, sama aja kiai itu, oh sama aja ustadz itu, sama semua. Akhirnya dia nggak senang hati, dia ngejelekin ini guru, dia hasut ini guru. Akhirnya lantaran sebab kenapa? Semuanya perkara disamain oleh dirinya sendiri, perkara macam-macam. Nah, adapun ini saya sampaikan ini kita mudah-mudahan kita kedepannya ini bisa lebih baik bagaimana cara kita bertariqah, kita takziman sama guru, kita beradab sama guru. Jangan guru nggak ada, kita membangkang. Sebab apa? Ada kalanya guru itu ada kalanya guru itu tidak ada. Hari ini guru ente wujud di depan ente, ada di depan ente. Tapi satu waktu guru ente bakal berpulang ke rahmatullah. Satu waktu guru ente bakal berpulang ke rahmatullah. Ketika guru ente berpulang ke rahmatullah, di mana kedudukan ente? Itu yang ente perlu ajarin. Guru ente bela-belain ente, tebus ente dari neraka, angkat ente dari neraka buat dimasukin ke surga. Lalu ketika guru ente nggak ada di dalam pandangan mata ente, di mana kedudukan ente pada saat itu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Doain saya mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan Allah istiqomahkan saya di dalam majelis ini, dan juga mudah-mudahan saya bisa berkhidmat buat antum semuanya sampai kapanpun, nggak bosennya, nggak capeknya hati saya buat berdoa kepada yang lain, dan juga saya juga berdoa buat antum semuanya. Mudah-mudahan antum istiqamah di dalam majelis ini, istiqamah mengembirakan hati Nabi Muhammad, hati para zuriyahnya, dan mengembirakan hati daripada guru-guru antum semua. Antum mau ngaji di mana, pegang ini. Jangan sekali-kali membangkang terhadap guru. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbil tanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi darigatihim wa akhratina fi darin wa la'afu minkum wa bisiril fatihah. A'udzu billahi